Setiap game Pokemon punya Pokédex, buku digital yang katanya mencatat semua data makhluk di dunia Pokemon itu sendiri. Tinggi, berat, tipe, habitat, dan deskripsi singkat mereka. Yang kita baca mungkin adalah versi yang sudah dipublikasikan gitulah. Tapi sebenarnya ada yang disembunyikan gitu. Hari ini aku akan bahas beberapa dari mereka tersebut ya. Entry-entry ini tidak diurutkan berdasarkan kekuatan, tidak juga berdasarkan generasinya ya. Urutannya berdasarkan satu hal, seberapa jauh ia memaksa kita mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dunia Pokemon yang terlihat menggemaskan tersebut. Dari gangguan kecil sampai pada sesuatu yang tidak lagi bisa disebut monster. Tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Hypno. Dia membuat lawannya tertidur dengan pendulumnya. Kalimat yang cukup rapi, aman untuk anak-anak itulah kan. Tapi versi yang disembunyikan mengatakan jika Hypno tidak menciptakan tidur, dia memindahkan tidur. Setiap malam ia mendatangi kamar anak yang tidur tanpa cahaya gitu. Pendulumnya berayun tepat 60 kali per menit gitu. Ketika sinkronisasi terjadi, Hypno tidak menidurkan manusia. Dia memindahkan mimpi manusia tersebut. Tubuh mereka tetap bernafas dan tetap tumbuh gitu. Tapi bagian yang bermimpi sudah hilang. Mengapa ini disembunyikan? Ya karena ini mengubah Hypno dari penghipnotis menjadi parasit. Drowsy. Dia memakan mimpi, semakin buruk mimpinya maka semakin suka juga si Drowsy ini. Tapi sebenarnya ada yang disembunyikan. Drowsy tidak memakan mimpi. Dia memakan kenangan yang membentuk mimpi gitu. Setelah makan, korbannya tidak kehilangan tidur. Mereka hanya kehilangan alasan untuk tidur. Mereka tetap terjaga karena tidak ada lagi yang bisa diingat saat mata terpejam. Ini lebih kejam dari Hypno ya. Karena Hypno cuma mencuri produknya, tapi Drowsy mencuri pabriknya. Bayangkan bangun setiap pagi tanpa mimpi semalam gitu kan. Lama-lama ya mungkin kita bakalan lupa kenapa kita butuh tidur. Kamu hanya terjaga dan selamanya terjaga. Phantom. Dia adalah arwah anak yang tersesat di hutan. Tapi yang disembunyikan mengatakan jika Phantom bukan arwah anak. Dia adalah tonggak kayu yang ditumbuhi arwah gitu. Anak itu sudah lama pergi. Yang tersisa hanya Gema namanya. Jadi Phantom ini menempelkan daun ke kepalanya dan meniru rambut gitulah pokoknya. Dia memanggil setiap orang yang lewat dengan nama yang bukan namanya itu sendiri. Dia tidak mencari ibunya. Dia mencari pengganti. Ini menyeramkan banget bukan karena hantu ya, tapi karena kesepian. Phantom tidak mengejar manusia, dia hanya memohon. Dan setiap kali seseorang tidak menoleh, dia semakin yakin bahwa tidak ada yang akan mengingatnya. Yamask. Dia membawa topeng yang dulu adalah wajahnya saat masih menjadi manusia. Tapi yang disembunyikan mengatakan jika Yamask tidak membawa topengnya. Dia mencari topengnya karena dia lupa wajahnya sendiri gitu. Jadi dia mengambil wajah orang lain gitu. Setiap Yamask yang kamu lihat memakai wajah terakhir yang dia lihat sebelum mati. Topeng itu menangis ya, tapi Yamask tidak. Yang menangis adalah orang yang di dalam tanah liat itu sendiri, yang masih hidup sebenarnya. Ini mengubah seluruh premisnya ya. Yamask bukan hantu yang sedih lagi karena masa lalunya, tapi sekarang Yamask adalah penjara yang berjalan gitu. Litwick. Dia menghisap energi kehidupan dari orang dan juga Pokemon. Tapi yang disembunyikan mengatakan jika Litwick ini tidak menghisap energi. Dia menukar energi dan dia mendekati manusia dengan cahaya hangat. Jika manusia merasa aman, mungkin manusia tersebut akan mendekatinya. Saat itulah dia akan menukar energi manusia tersebut dengan kehangatan miliknya. Jadi manusia tersebut tidak akan mati. Mereka hanya menjadi dingin, sangat dingin sehingga tubuh mereka tidak lagi membutuhkan api. Sehingga sekarang ya tidak bisa lagi merasakan apapun, termasuk ya kehangatan itu sendiri. Ini horor yang halus ya, tidak ada darah, tidak ada jeritan dan hanya transisi dari hangat ke dingin. Gengar. Dia suka bersembunyi di bayangan orang dan meniru mereka. Tapi sebenarnya Gengar tidak meniru bayanganmu ya. Dia menggantikannya. Saat kamu berdiri di bawah matahari, bayangan di tanah bukan lagi bentuk tubuhmu. Itu bentuk Gengar. Dan selama bayangan itu bukan dirimu, kamu tidak lagi terlindung dari hal-hal yang hanya bisa menyentuhmu melalui bayangan. Gengar tidak ingin menjadi kamu. Dia ingin kamu tidak punya tempat untuk kembali. Ini mengerikan karena sederhana saja. Kita semua ya punya bayangan gitu kan. Kita menganggapnya bagian dari diri kita itu sendiri.
dan kamu mungkin kehilangan dirimu sendiri, ya kan? Drifloon. Dia menarik anak kecil ke langit dengan tangannya. Tapi sebenarnya Drifloon tidak menarik anak. Dia menawarkan perjalanan. Tangannya ringan seperti balon. Anak yang menggenggamnya tidak mungkin hilang sebenarnya. Dia hanya naik tinggi sampai udara menjadi tipis dan suara ibunya tidak terdengar lagi. Dia hanya tidak mengerti berat badan gitu. Dia tidak tahu bahwa tidak semua yang naik bisa turun. Ini yang paling tragis karena tidak ada niat jahat sebenarnya. Hanya ketidaktahuan saja, dan ketidaktahuan tersebut dalam skala tertentu sama berbahayanya dengan kebencian. Frostlass. Dia membekukan korbannya dan menghias rumahnya dengan patung es. Tapi sebenarnya Frostlass tidak membekukan tubuh korbannya. Dia membekukan momen. Saat kamu bertemu tatapannya, dia tidak menyerangmu. Dia menyimpan dirimu pada detik itu juga. Ekspresimu, nafasmu, pikiran terakhirmu, lalu dia meletakkanmu di rumahnya. Bukan sebagai mayat, sebagai kenangan yang tidak pernah membusuk. Dia bukan pembunuh, dia kurator ya. Dan rumahnya bukan kuburan, itu galeri gitu. Tentang orang yang pernah menatapnya terlalu lama dan dibekukan dalam standar tertentu. Golurk. Dia melindungi orang dari bencana dengan kekuatan besar. Tapi sebenarnya Golurk tidak melindungi orang. Dia melindungi peradaban. Saat kota akan hancur, dia tidak memindahkan orangnya. Dia memindahkan reruntuhannya ke masa depan gitu. Dia menyimpan puing-puing, debu, dan jeritan dalam tubuhnya. Lalu dia berjalan ribuan tahun membawa beban tersebut. Sampai dia menemukan kota baru yang layak untuk dihuni. Golurk ini bukan penjaga, dia pemakaman berjalan gitu. Dan ini mengubah narasinya dari pelindung menjadi pembawa duka. Dia tidak menyelamatkan orang-orang, dia hanya menyelamatkan apa yang tersisa dari manusia tersebut. Gardevoir. Dia akan melindungi trainernya bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Dia bisa menciptakan lubang hitam atau black hole. Dia melindungi konsep trainer itu sendiri. Saat bahaya fatal datang, Gardevoir tidak membuat perisai di sekitar manusia. Dia menghapus manusia dari realitas selama 2 detik gitu. Bahaya itu lewat dan mungkin ya trainernya aman. Tapi alam semesta mencatat kamu tidak ada selama 2 detik itu. Jadi setiap kali Gardevoir menyelamatkanmu, kamu kehilangan 2 detik dalam hidupmu. Tidak ada yang ingat kecuali Gardevoir itu sendiri. Dia mengingat semua versi dirimu yang tidak pernah kembali. Ini bukan lagi tentang Pokemon, ini tentang harga perlindungan gitu. Tentang gagasan bahwa setiap kali kita selamat secara ajaib, mungkin ada sesuatu yang membayarnya untuk kita itu sendiri. Dan itulah beberapa Pokédex Pokemon yang menyeramkan dan kayaknya disembunyikan oleh ya Game Freak itu sendiri. Bukan kayaknya lagi ya, beberapa bahkan dihapus. Ini untuk menyeimbangkan karena kita tahu sendiri ya Pokemon itu adalah franchise yang family friendly ya kan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah.